kepada Bapak Kiai Haji Wahyudi Abdul Rahim MCMM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Losari, pimpinan ranting Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, juga Lazismu, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul talabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan ini yang kedua kali ya saya bisa berada di depan jamaah. Yang pertama dulu udah cukup lama ya, kisaran 6, 7 atau setahun setahun yang lalu iya. Setelah setahun lalu kesini lagi bawa santri kemarin 6. Mohon maaf merepotkan nggih. Nggih, kalau merepotkan tobat tahun depan nggak kesini lagi ya. Jadi itulah santri-santri kita, mereka baru kelas 3 SMP. Jadi mohon maaf sekiranya ada yang kurang sopan atau apa ya. Kalau umpamanya kultumnya masih dak-dikduk ya. Kalau masih ngisi ngajinya masih nggak kesana kemari, nah mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan membawa manfaat nggih. Jamaah sekalian yang kami hormati, saat ini kalau kita ngaji ya di mana-mana itu umumnya yang hadir di atas 50 tahun ke atas. Benar apa benar? Iya. Saya dari ujung sampai ujung itu, sampai Surabaya, saya Madura, sampai daerah Pantura itu, Lotro, sudah saya kunjungin semua itu. Kemarin 2 minggu lalu dari Tegal itu, Brebes dan lain sebagainya. Hampir merata kasus kita itu nek ngaji yang hadir di atas 50 tahun. Kira-kira yang kader muda kemana ya? Sibuk. Ya, yang kader muda sibuk. Yang anak-anak kemana kira-kira? Main HP. Nah, ini jadi persoalan buat kita semuanya. Karena ini sifatnya itu umum merata, berarti ada
sesuatu kaderisasi yang kurang pas. Ada sistem kaderisasi yang belum masuk yang perlu kita perhatikan. Kalau dulu yang namanya ngaji itu rame. Kalau kita lihat di ADART-nya ranting, rukun. Nah, kalau ada syarat ada rukunnya. Rukunnya ranting itu minimal seminggu sekali ada ngaji. Kira-kira di sini seminggu sekali sudah ada ngaji dereng? Alhamdulillah. Sudah? Sudah. Rantingnya sudah ya seminggu sekali ya? Yang hadir berapa? Rame? Alhamdulillah Aisyah rame. Yang Muhammadiyah rame? Karena itu rukun ranting. Loh, kita itu kan nggak ada acara ndibaan, nggak ada acara barzanjian, nggak ada yasinan, nggak ada tahlilan. Ketemunya ya ngaji itu seminggu sekali. Lah kalau seminggu sekali saja nggak ada ngaji, terus ketemunya kapan? Maka jangan kaget kalau kemudian kaderisasi kita mandek. Di antaranya itu ngajinya itu kurang. Kadang semangat pengen ngaji, masalah lagi sing ngajar ngaji sopo. Nah ini kan persoalan lagi. Kenapa kok bisa yang ngajar ngaji siapa? Nggak ada. Karena kesadaran kita untuk membuat kader dari dalam diri kita itu lemah. Dan buat kader itu sebenarnya dengan cara yang sangat sederhana. Yang semua kita itu bisa buat kader. Nggak perlu Darul Arkom, Baitul Arkom, itu kita semuanya bisa buat kader. Caranya gimana? Bawa anak-anak kita sholat jamaah. Sekarang itu kadang musola Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah, jamaahnya itu nggak rame. Kalau sini insya Allah nggak nggih. Mudah-mudahan enggak sama. Iya. Kalau ada tua-tua, yang muda enggak banyak. Yang anak-anak juga enggak banyak, bisa dihitung. Ini persoalan luar biasa ini. Maka kaderisasi internal biologis ya, kalau dalam istilah yang di belakang saya itu kaderisasi biologis. Yang paling efektif itu ajak anak ke masjid. Biarkan anak lari-lari di masjid, main di masjid. Biarkan saja. Namanya anak nek mbah-mbah pelayan nang masjid itu yang masalah. Kakek-kakek lari-lari di masjid, njungkel itu yang masalah jatuh. Tapi kalau anak-anak lari-lari di masjid namanya anak-anak. Tapi itu akan menjadi kenangan yang luar biasa bagi anak-anak ketika anak-anak itu sudah dewasa. Ketika besar nanti akan teringat dulu saya diajak bapak saya ke masjid, bapak saya sholat, saya lari-lari. Saya main perang-perangan di masjid. Itu akan menjadi kenangan luar biasa. Jangan sampai kenangannya bapak saya ke masjid, saya di rumah main HP, main game. Nah, kan kenangan juga agak baik. Karena sesungguhnya membawa anak ke masjid itu bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sering membawa cucunya ke masjid. Hasan Husain itu sering dibawa ke masjid, waktu itu cucu masih kecil. Namanya anak-anak lari-lari. Termasuk cucu baginda Nabi. Oh, cucu Nabi, iya cucu Nabi. Nabi ya, cucu Nabi tetap anak-anak. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW sedang sujud, cucu baginda Nabi yang masih anak-anak itu lari-lari lihat baginda Nabi sujud, maka segera naik di punggung baginda Nabi Muhammad SAW. Main kuda lumping. Nah, enak. Lagi sujud main kuda-kudaan kan gitu.
Sampai sahabat di belakangnya pada waktu itu bingung, kok Rasul sujudnya lama sekali. Kok Rasul sujudnya nggak seperti biasanya. Ditunggu, penasaran apa ada wahyu turun, atau ada apa terjadi pada diri baginda Nabi. Sampai sahabat resah, sampai kemudian cucunya Hasan Husain turun dari punggung baginda Nabi, baru Rasul melanjutkan sholatnya sampai selesai, sampai salam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya kok lama sekali? Ada apa ya Rasulullah? Apakah ada wahyu turun? Ataukah ada sesuatu? Apa jawab baginda Nabi? Jawabnya, waktu saya sujud, anak cucu saya main di punggung saya, main kuda-kudaan kan. Saya tidak ingin mengganggu kesenangan cucu saya, maka saya biarkan sampai puas mainnya, sampai turun. Setelah turun baru saya lanjutkan sholatnya. Masya Allah, sholat saja cucunya main di punggungnya dibiarkan. Maka ketika anak ke masjid masih kecil mamanya, terus kita gendong, itu boleh. Gendong cucu, gendong anak sholat, nggak apa-apa. Tapi ketika hendak ke masjid, kalau memang masih pakai pampers, pampersnya diganti dulu, biar suci, biar bersih, biar kalau ada najis tidak kemana-mana. Dicek dulu atau tidak, pipis atau tidak, ganti pampers yang baru, bawa ke masjid, biar sejak kecil itu anak terbiasa melihat masjid. Masalahnya kadang bapaknya nggak sholat di masjid, padahal mestinya yang tidak sholat di masjid itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak sholat di masjid, suruh pakai jilbab. Bapak kok sholatin nang rumah kan gitu, sholatnya di masjid. Maka orang tua, seorang ayah itu punya tanggung jawab berat, ya, berat. Baginda Nabi itu dulu pernah lagi khutbah begini, khutbah Jumat, melihat anak-anak lagi lari-lari, anak perempuan kecil lari-lari. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Kok ono bocah cilik playon, lucu temen kan gitu. Maka baginda Nabi turun dari mimbar, lagi khutbah itu, lagi khutbah Jumat. Turun dari mimbar itu si anak diambil, dibopong, taruh di mimbar, di atas mimbar, didudukkan di atas mimbar. Karena sayangnya kepada anak kecil dan ingin mencontohkan, ini loh anak-anak itu terbiasa di masjid. Maka Sultan Fatih pernah mengatakan, sungguh saya sangat khawatir kalau masjid itu sepi dari gurauan anak-anak. Saya sangat khawatir kalau masjid itu sepi dari anak-anak yang suka lari ke sana kemari. Maka ada sahabatnya bertanya kepada Sultan Fatih, wahai Sultan, mengapakah engkau khawatir kalau masjid itu sepi dari anak-anak? Maka kata Sultan Fatih, loh ya iya, bagaimana saya nggak khawatir? Yang akan mengganti posisi kita kelak, yang akan berjuang menggantikan kita kelak, ya ini anak-anak ini. Loh kalau anak-anaknya nggak ke masjid, terus siapa yang akan mengganti posisi kita kelak? Sultan Fatih ini adalah Sultan Utsmani yang bisa menggempur, meruntuhkan kerajaan Romawi Konstantinopel, dan umurnya waktu itu baru 22 tahun, masih sangat muda, tetapi sudah bisa memimpin pasukan besar untuk menuntuhkan Romawi yang waktu itu negara adik kuasa di Eropa, ya. Jadi Romawi itu menguasai dataran Eropa, senjatanya lengkap, modern, dikalahkan oleh seorang sultan yang baru berumur 22 tahun. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengkader anak biologis, ya, mengkader sahabat-sahabatnya itu dari muda. Rasul itu pernah memerintahkan kepada Usama bin Zaid. Usama itu umurnya waktu itu 17 tahun
untuk memimpin pasukan menuju Syam, Suriah. Pasukan besar, di belakangnya itu para sahabat-sahabat senior, dan Usama bin Zaid umurnya baru 17 tahun. Artinya apa? Bahwa di dalam pergerakan, di dalam sebuah organisasi itu tidak segan-segan kita itu mempercayakan kepada generasi muda kita. Sekiranya ada potensi-potensi yang muncul, langsung kita percayakan, kita kasih tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika mereka itu sudah terbiasa diberi tanggung jawab, maka ketika besar dewasa mereka akan mampu memimpin. Jangan kemudian kita itu enggan, karena kadang yang terjadi di cabang kita, kadang yang terjadi di ranting kita, ada ketua cabang. Saya pernah mengisi ngaji di sebuah PDM pelantikan ketua-ketua cabang. Ada ketua cabang kok mimpin cabang sampai 22 tahun. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak ada kader, atau kemungkinan kedua dia enggan menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anak muda. Yang Aisyah sama. Jadi di Aisyah itu jangan semuanya sepuh-sepuh, ambil yang muda juga untuk jadi anggota, jadi pengurus di Aisyah, sehingga ada kaderisasi itu yang nyambung. Di PP sudah dilakukan seperti itu. Jadi ketua Majelis Tarjih Profesor Dr. Samsul Anwar, tapi di bawah-bawahnya ada yang umurnya baru 40, baru 30 sekian, bahkan baru 34 tahun. Ada itu di Tarjih, di pimpinan pusat Muhammadiyah. Di tabligh juga sama, karena memang regenerasi itu harus dilakukan seperti itu. Jangan semua pengurusnya sepuh-sepuh, tapi ada dari kalangan muda yang terlibat di dalamnya. Kadang kita kan, kalau yang muda udahlah sana di NA saja, yang Aisyah itu yang tua-tua, kan gitu. Tidak seperti itu juga. Ya, yang muda-muda, yang tua-tua, nanti jadi organisasi lansia. Ya, tapi harus ada gerakan mudanya untuk apa? Keberlangsungan kaderisasi organisasi. Maka Rasul pun mendelegasikan kepada yang muda-muda, supaya apa? Generasi ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau kita lihat pada masa Nabi Muhammad, yang banyak punya peran besar di dalam pengembangan ajaran Islam itu justru gerakan muda. Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam umurnya kisaran berapa? 27 dan 9, kisaran itu. Abu Bakar itu ya 38 tahun. Jadi masih muda. Utsman juga masih muda. Apalagi sahabat Ali. Sahabat Ali itu masih kisaran umur 8 tahun. Jadi masih muda-muda. Karena dari kalangan muda itu geraknya lebih lincah. Lari ke sana kemarinya lebih kencang. Maka jangan enggan untuk kemudian kita mempercayakan sebagian urusan kita kepada yang muda-muda. Yang bapak-bapak tanggung jawabnya besar. Di dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka bapak-bapak ketika pengen mempunyai kader yang baik, kader militan, kader Muhammadiyah, maka dia sendiri yang harus memberi contoh. Contoh paling simpel apa? Ya ke masjid, kembali ke masjid. Karena kita itu gerakan namanya gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan kepada yang kebaikan, melarang kepada yang mungkar. Sebelum itu gerakan ini kita perintahkan ke orang lain, maka kita coba untuk kita terapkan di dalam keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Maka tanggung jawab bapak untuk kemudian mendidik anak di rumah. Tanggung jawab ibu untuk kemudian mendidik anak di rumah. Anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu,
anak-anak juga tanggung jawab, bapak wong gawe ini bareng. Nah, kan? Saya tanggung jawab berdua. Maka karena bapak-bapak ini punya tanggung jawab kepada anak, maka juga harus masih teladan yang baik. Di rumah jangan biasa di setelin dangdut, koplo. Pengen anaknya hafid Quran tapi setiap hari yang didengarnya dangdut, koplo, ya nggak akan hafid. Pengen jadi anaknya soleh-soleh tapi setiap hari di rumahnya anaknya dibiarkan main game, ya gimana? Kalau pengen jadi anak yang soleh-soleh, ya kita contohkan di rumah, sering-sering dengerin murotal Quran. Quran itu bikin cerdas. Al-Quran itu bikin otak anak itu encer. Al-Quran itu bikin hati anak itu lembut. Kalau ada anak susah diatur, angel diatur, coba sering-sering dengerin Al-Quran. Cerdas nanti Al-Quran itu bikin anak cerdas. Ini sudah dibuktikan di mana-mana. Maka biasakan anak itu dengerin Al-Quran supaya biasa mendengar Al-Quran. Kalau biasa dengar Al-Quran itu tidak sengaja, tidak terasa anak itu hafal. Loh, sekarang itu anak kecil-kecil banyak lagu, apal lagu-lagu koplo itu, nggak pernah suruh, nak tulis nak lagu ini kak, hafalin, nggak pernah. Tapi apal sendiri. Kenapa? Karena denger terus. Karena anak umur 0 sampai kisaran 17 itu daya ingat anak itu sangat luar biasa. Daya ingat yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Jadi anak itu daya ingatnya luar biasa. Maka ketika sejak kecil sering didengarkan Al-Quran itu secara tidak sadar masuk. Bahkan sejak anak di kandungan. Maka sejak anak di kandungan itu sering dengerin murotal Al-Quran itu masuk. Maka kelak ketika anak itu lahir, hendak ngapal Quran itu gampang. Kenapa? Sudah terbiasa ketika di kandungan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalau yang didengar sudah di kandungan dangdut koplo, ya umur 3 tahun sudah joget-joget itu kan. Umur 5 tahun sudah narsis di TikTok kan. Umur 10 tahun ditanya cita-citamu apa nak? Cita-cita saya pengen jadi YouTuber. Wah, pengen narsis di TikTok, ya kan gitu. Anak-anak zaman sekarang itu ibunya juga aneh kadang. Masih kecil sudah dibuatin akun di TikTok, udah punya TikTok, udah punya Instagram, masih cilik. Jadi jangan biasakan ya. Anak itu kalau sudah terbiasa megang HP itu masalah. Kon ngaji angel, kon maca Quran angel, kon sholat angel. Sekolah yo angel, nang sekolah ya di sekolahan turu. Kenapa? Karena main HP malam sampai malam. Pagi suruh bangun susah. Ketika bangun sekolah ya di sekolah males karena malamnya begadang. Maka kalau umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, jangan pengen anak itu yang penting tidak nangis. Kalau hanya yang penting anak tidak nangis, wah repot, dikit-dikit kasih HP, dikit-dikit kasih HP. Nanti kecanduan HP. Nggih, leres mboten? Ada anak di sini, ada nggak anak-anak yang 10 tahun sudah pegang HP? Oh banyak. Kalau 7 tahun, 5 tahun, wah kok 3 tahun? Wah, yang namanya HP itu setan gepeng. Bener? Itu semua setan itu ada di HP semua itu. Gara-gara HP anak suruh ngaji susah, suruh masuk ke TPQ susah, suruh ngapal Quran susah, suruh belajar susah. Gara-gara HP. Kalau HP-nya diambil ngamuk, ya. Kalau HP-nya diambil nangis, bang. Lempar-lempar sana, lempar sini itu sudah bahaya. Itu artinya otaknya si anak itu sudah terkena, sudah kena kecanduan. Dan sudah banyak anak-anak masuk rumah sakit jiwa gara-gara loh. Ngerti kabeh?
Tapi ketika praktek angel. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Iya, karena sudah terlanjur. Maka paling aman, anak kalau SMP paling aman masukkan pesantren. Karena di pesantren tidak boleh bawa HP. Ibadahnya diawasi. Kalau nggak di pesantren, sudah punya HP, punya motor, wes pelayan lari ke sana kemari. Kelas 2 SMP, naik motor pulang sudah bawa cewek. Bahaya. Kelas 1 SMA ternyata pacarnya masuk angin. Pulang muntah-muntah masuk angin. Nah, kalau udah kayak gini yang kira-kira yang sedih siapa? Orang tua. Yang nyesel siapa? Orang tua. Dan ini kasus banyak sekali. Apalagi zaman sekarang anak SMP berangkat sekolah, pulang sekolah gandengan tangan gitu. Ora isen gitu. Ndak enten? Ada enggak? Ada. Apa meneh SMA? Ini sangat memprihatinkan karena kita ini memang hidup di akhir zaman. Ciri-ciri hidup akhir zaman, kalau kata Ronggo Warsito, pernah dengar istilah Ronggo Warsito ya? Wong wadon ilang ulang irungi. Ilang wirange. Itu kata Ronggo Warsito udah dari dulu itu, salah seorang pujangga masa Majapahit akhir zaman itu kayak gitu. Kalau istilah Nabi, ciri-ciri akhir zaman kelak itu maraknya perzinahan di mana-mana. Itu artinya kiamat sudah semakin dekat. Makanya biar kiamat rondo dawa sithik, jaga anak-anak kita. Paling aman ke pesantren, bisa diawasi oleh ustadznya. Itu pun belum tentu jamin, tapi kan minimal ada yang ngawasi. Nah, kadang orang tua ngawasi di rumah baik-baik, diajarin baik-baik, sama orang tuanya kelihatan baik, tetapi di luar pergaulan kita nggak tahu. Ternyata anaknya tahu-tahu sudah kenal pil, tahu-tahu sudah kenal minum, ya kan? Nah, ini kan bahaya ini. Maka orang tua didik anak baik-baik. Sore di sini ada TPA, masukkan TPA. Nggak mau ke TPA, antar ke TPA. Antar, pulang, jemput, nek ragelem tunggoni, ditungguin. Ya, kadang-kadang kita itu wah saya banyak kerja ini, pentingkan anak. Ya, pentingkan anak. Maka kita di rumah itu kita selalu sempatkan untuk nyimain anak-anak ngaji. Setiap ba'da maghrib itu kita sempatkan simain anak ngaji. Sore TPA, malam ba'da maghrib sempatkan untuk nyimak anak ngaji, sempatkan untuk nyimak anak baca Quran. Itu penting biar anak-anak kita hatinya lembut. Ini ada pengalaman menarik ya, ada di tempat kami itu perempuan SMP waktu belum ke pondok ranking 27. Mau pondok disyaratkan jangan bawa HP, suruh ngapal Quran. Setelah itu naik ranking jadi 17. Setelah itu naik jadi 7. Sekarang ranking 3. Dari ranking 27. Kenapa? Ngapal Quran. Padahal ngapal Qurannya cuma setiap apa? Dia ba'da maghrib sampai isya tok. Datang ba'da maghrib sampai isya ngapal Quran. Besok itu aja padahal. Tapi ternyata bisa merubah prestasi di sekolah dari ranking 27 menjadi ranking 3. Padahal ya kita enak ngomong ya orang sinaunya biasa saja, tapi bisa seperti itu karena Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membawa syafaat bagi kita.
bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat nanti anak kita suruh baca Al-Quran sampai akhir di mana dia membaca ayat, disitulah derajat orang tua itu diangkat. Senang pahala Al-Quran. Maka kan kita, anak kita itu kan investasi, ya. Anak kita itu tabungan, tabungan dunia kita, tabungan akhirat kita. Kita kalau sudah tua nanti sangat senang, sangat bahagia. Ternyata anak kita yang dulu kita didik, anak kita yang dulu kita antar ke TPA, jadi anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Anak berbakti itu belum tentu kaya raya, belum tentu. Bisa jadi uripnya, hidupnya biasa-biasa saja, tetapi berbakti pada orang tua, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, orang tuanya senang. Pas orang tuanya sakit, merawat orang tuanya luar biasa, orang tuanya senang. Bayangkan ketika orang tuanya sudah tua, justru anaknya kelahi sendiri-sendiri, sesama saudara ceker-cekeran, sesama saudara sudah pengen rebutan waris, pengen orang tuanya cepat mati. Wow, kira-kira apa yang dirasakan orang tua? Nangis. Anakku kok yang menurut saja. Orang tuanya belum meninggal sudah mati. Bahkan kadang-kadang banyak itu anak-anak durhaka melaporkan orang tuanya ke polisi. Ya, kok iso? Kalau terjadi seperti ini itu belum tentu yang salah anak. Kemungkinan yang salah orang tua, salah mendidik. Karena sejak kecil tidak dibiasakan memberikan pendidikan agama kepada anak. Maka biasakan itu, penting sekali. Dan yang juga penting, jangan sampai orang tua, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, jangan sampai ada harta haram masuk ke mulut kita, masuk ke mulut anak istri kita. Itu yang membuat keberkahan itu hilang, itu yang membuat keluarga itu berantakan, itu yang membuat anak itu susah diatur. Maka kalau kita itu baca-baca berita, tidak ada sejarahnya ke para koruptor itu keluarganya itu baik, mesti orang karuan. Iya, anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu, macam-macam lah. Kenapa? Karena banyak harta haram masuk ke dalam tubuh anak istrinya, keluarganya. Maka ini menjadi masalah. Maka jaga. Dulu para ulama kita salaf soleh selalu mengatakan ketika suaminya hendak kerja, wahai suamiku, saya itu sabar. Kami sabar ketika kami itu lapar, kami sabar ketika kami haus, tapi kami nggak sabar dengan panasnya api neraka. Maka wahai suamiku, carilah harta yang halal. Itu pesan salaf soleh kita, istri-istri salaf soleh kita ketika hendak mengantarkan suaminya untuk bekerja. Ya, ini karena sudah menjelang maghrib, ya, jadi nggak bisa banyak. Mudah-mudahan suatu kali nanti bisa kesini lagi. Amin. Sebelumnya sholawatan sih, motor banget orang sholawatan mubadir. Salawat Naria ya, sekalian doa untuk rakyat Palestina. Allahumma sholli sholatan wa
Satu lagi. Al-Qudsulana, tapi modelnya Al-Qudsulana tunatin apa? Lir ini ya. Sebelum saya tutup, ada sedikit yang hendak disampaikan oleh Ibu Ustadzah Siti Asya, kami persilakan. Sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, pindah monggo kita puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene kanthi taufik hidayah lan inayahipun sehingga kita sedaya saged pinanggih wonten ing masjid mriki kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Boten kasupen shalawat salam monggo kakunjuk dhateng ngarsa dalem jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita rantos syafaatipun ing dinten menika ngantos dumgune akhir. Bapak, Ibu, kula sowan wonten ngersa panjenengan, mangke bahasanipun campuran nggih. Nggih. Sepindah nggih menika silaturahmi nomor kalihipun kula badhe mendhet anak-anak kula ingkang kula titipaken wonten ing Losari mriki. Nggih, 6 orang baru kelas 1 SMA. Saderengipun kula kenali nggih. Kula niki Mbak Yune Ustadz Wahyudi. Mbak Yu Bajeng. Mbak Yu ning kegolong tiyang sepuhipun, amargi tiyang sepuhipun sampun boten wonten. Dados sedaya urusanipun menika kalih kula ngeten Bapak Ibu nggih. Lajeng kula lajeng nomor kalih menika wonten Boyolali.
putri, deh, dipun rito. Lajeng menika Sabayudi menika nomor 3. Saya anak pertama, hidup. Kakaknya aja tapi sudah meninggal. Bapak ibu meninggal dunia tahun kemarin sebelum bulan puasa. Bapak dulu, kemudian ibu, selisih cuma setengah bulan. Ternyata dibongkar 2-3 hari, ibu menyusul. Jadi 1 tahun kemarin, kalau kemarin 1 tahun. Iku nggih ketangan kula kali beneran saya. Lajeng anak-anak kula menika badhe kula pendhet. Kula matur nuwun sanget dhateng ibu-ibu sedaya. Sampun kula wentah dhateng anak-anak kula arep pripun wonten ing mriki. Nggih, menika mboten maringi materi Bu, mboten nyinaoni jenengan, mboten mulang. Wong menika niku tasih sinau, tasih sekolah kelas 1 SMA, kelas 3 SMP nggih. Nah niku. Dados sakderengipun niki kula iki panjenengan iki kali Sabayudi. Priye nek liyane kelas 6 nggih to? Praktek itu di kelas 6 SMA. Kenapa kita berani ngirim baru kelas 1 SMA malah SMP kelas 3? Waduh, piye ki nampono iso ora? Ora kaya sing dihadapi tas TPA. Bahkan saya melihat itu videonya, jebol yang dihadapi bukan anak-anak TPA, tapi ibu-ibu yang pangapunten nggih niku mboten ora. Namun kula niku belajar bersama kali ibu-ibu. Nggih, dados nek wingi niku mboten jelas materi ini niku sebagai pancingan saja. Kira-kira materinya itu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jelas, nanti kan nggak begitu masa itu kelas 1 SMA baru kelas 3 SMP kok niku sinau bagaimana cara nanti menyampaikannya untuk terjun ke masyarakat. Dia bisa menyampaikan ilmunya. Kita berjani. Dados menawi kirang, apalagi masalah yang disampaikan oleh Ananda Muhammad berani menyampaikan akidah, mungkin Bapak Ibu timbul suatu pertanyaan, monggo silakan lewat udara sampaikan kepada Ustaz Wahyudi. Kemarin kok Ananda Muhammad bilang seperti ini, saya belum jelas Pak Ustaz, silahkan untuk jelasnya tanya langsung ke Ustaz Wahyudi. Itu Bapak Ibu deh, langsung kan nih kok dari tuntas kok sahabat, bagaimana cara menyampaikan agar besok itu bisa terjun ke masyarakat itu. Saya lanjutkan untuk terima kasih sekali mbok menawi anak-anak kula wonten ing mriki kirang sobosito, kirang trapsilo, anggenipun napa niku matur tindak tandukipun. Mboten meranani panjenengan penggalipun panjenengan Bapak Ibu nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nggih Bapak Ibu nggih. Lajeng kula nyuwun pamit. Mungkin sekarang tidak bisa, saya tadi sudah sampaikan pada ibunya akan itu tidak bisa ngapa sekarang ya. Katanya pulangnya nanti sampai malam. Anak-anak mau diantarkan besok setelah Jumat. Nanti pulangnya karena nggak berani anaknya, itu tinggal 1 malam toh itu. Ya, tuh kemudian saya mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, ini baru sekolah, nanti pulang melanjutkan ke Al-Muflihun, mudah-mudahan itu naik dari kelas 2, kelas 3, besok bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya sehingga menjadi kader Bapak Ibu semua. Apalagi di sini ada ya, Ibrahim sama Arka, mudah-mudahan nanti bisa untuk menerangkan ilmunya di sini. Yang terakhir itu saya ya Bu, Bapak Ibu, saya itu dari Al-Muflihun itu sendiri. Walaupun memang di bawah kita di Muhammadiyah, namun saya itu usaha sendiri satu keluarga. Ya, saya yang dimulai, kemudian Ustaz Wahyudi kerja dulu, kemudian numpuk-numpuk beli rumah, kemudian membenahi apa itu sendiri. Sekarang saya baru bangun untuk kelasnya, karena satu rumah itu untuk sekolah, untuk ngaji, untuk tidur, untuk makan, untuk keberangkatan satu rumah. Pada tahun depan itu mau tambah siswa baru.
Sehingga itu saya nambahi lokal itu di sebelahnya Ustadz Wahyudi di depan pondok rumah, bukan pondok itu, rumah Al-Muflihun yang digunakan untuk ngaji itu. Jadi saya itu baru baru karena itu harus saya laksanakan, harus punya aula, karena Gerjo itu tiap malam Senin ngaji 20 orang untuk kadernya, pengurusnya itu di Al-Muflihun, sehingga nggak muat, ini ada sisa-sisi anak untuk makan dan sebagainya, dan sehingga saya berpikir untuk mendirikan yang di sebelah Ustadz Wahyudi tadi. Nah itu tapi masih utang dulu. Terus terang saja. Jadi saya ini seandainya ibu-ibu atau bapak ada kelonggaran rezeki, misalnya itu mau infak mengumpul bulan puasa misalnya ke pondok, silahkan. Itu ada voucher 100 sama 50. Kalau yang sudah bawa silahkan ke Mas Bayu. Tapi kalau belum bawa itu kapan-kapan nanti disilahkan di Najis. Itu yang ibu-ibu ke Ibu Mas Arkan ya. Yang bapak-bapak nanti saya titip ke Pak Agung ya, Pak Agung ya. Gitu. Nanti biar ditransfer sama Pak Agung itu lewat Najis. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya kelonggaran rezeki sehingga saya untuk nutup hutang saya yang di toko bangunan sama toko kayu Bu. Alhamdulillah sing penting niku kula niku dilonggari kali toko kayu kali toko bangunan enggak apa-apa Bu. Yang penting itu tukangnya dulu, ambil saja dulu, itu nanti pelan-pelan. Saya nekat karena saya dilonggari dan saya memang butuh ruangan yang notabene untuk aula dan untuk tempat ngaji. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ada kelonggaran, tidak harus 50 Bu, jangan punya 10.000 enggak apa-apa ya. Punya berapa 5.000 juga enggak apa-apa, nanti dititipkan ke Ibu Mas Arkan dan Pak Agung deh, Bapak Ibu deh. Mudah-mudahan ada. Nah sebelum Bapak Ibu itu sekali lagi saya mohon pamit beserta anak-anak besok pulang. Terima kasih sekali atas bantuan Bapak Ibu semua dalam mendidik anak-anak saya, dan juga terima kasih dalam nanti misalnya ada rezeki untuk infak. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan ditambah rezekinya, mudah-mudahan diberi kesehatan, dilonggarkan, dimudahkan segalanya. Nanti sebelum Bapak Ibu mengasih ada niat, nah ini biar didoakan sama Ustadz Wahyudi, nanti diamini Bapak Ibu deh, infak yang jenengan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat puasa ini, walaupun belum bawa sudah ada niat, walaupun besok setelah Lebaran atau pada apa Bu ya, tidak harus sekarang. Saya menerima kapan saja karena saya memang usaha sendiri, bukan tidak di organisasi. Karena saya jelaskan sedikit ya Bu ya, kenapa saya tidak ikut nama Muhammadiyah walaupun saya di naungan asosiasinya itu ke Muhammadiyah, karena biar kurikulumnya itu yang di Mesir itu langsung bisa diajarkan oleh anak-anak sama dengan Al-Azhar. Kalau saya ikut organisasi Muhammadiyah, saya didikte kurikulumnya apa-apa saya harus manut, sehingga iman-iman ilmu yang ada yang mau bagian dongo anggen panjenenganipun badhe infak. Mekaten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil malaa'il a'la ila al-din. حمد الشاكرين حمد العالمين حمد الوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا وأرنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصرف لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم والقلم وما يسجدون فاستغفروا خير الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.